Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi SPD, asal instansi SMA Negeri 1 Wawo. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023, Universitas Negeri Surabaya, jurusan Biologi. Materi yang saya bawakan mekanisme transfer pada membran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anakku? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Rahmi, Ibu mengajar biologi. Nah, baiklah, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu persilahkan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ayo nak, Siva. Kemudian Ahlul Baiti, Anggun Farasdianti, Aisyatu Rosida, Aura Wulandari, Putri Mutia, Syifaul Akmaludin, Rita Aulia. Alhamdulillah hadir semua nak ya. Baiklah, Ibu juga lihat ruangannya sudah rapi dan bersih. Sekarang Ibu membagikan angket motivasi belajar. Angket ini tidak akan mempengaruhi nilai. Ini dikerjakan, keterlaksanaannya di checklist ya atau tidak ya. Ayo. Sudah. Pas ya. Nah, langsung di checklist. Oke. Semangat ya, walau pagi sudah menjelang siang ini. Iya nak, sebentar. Ditulis nama, sudah ada kolomnya. Oke, sudah. Oke. Ya, sudah. Sekarang coba lihat apa yang Ibu pegang ini. Telur? Oh, bukan bola ya? Apa bedanya telur dengan bola? Tapi bukan ini pertanyaannya nak ya? Oke. Siapa yang suka makan telur? Masya Allah, semuanya suka makan telur. Kalau semua suka makan telur, Ibu bagikan telurnya. Ini telur yang Ibu bagikan ini telur bebek yang sudah Ibu masak sendiri. Jadi dimakan, jangan langsung dimakan. Diamati, dicermati warnanya, teksturnya, dan rasanya seperti apa. Ya. Oke. Sekarang pertanyaan Ibu. Sudah diamati? Itu nanti kalian bisa foto. Pertanyaan Ibu, siapa yang sudah pernah makan telur asin? Semuanya. Sekarang, gimana rasanya telur asin? Asin? Jelas ya, namanya telur asin ya asin ya. Kemudian, apa perbedaannya telur yang kalian makan ini dengan telur asin?
beda rasa. Oke. Terus, apa manfaatnya Ana mengonsumsi telur bagi tubuh kita? Yang pertama menjaga kesehatan mata, yang kedua menjaga kesehatan otot dan tulang, yang ketiga dapat mengurangi perkembangan janin, Iya. yang keempat mengurangi resiko dan Masya Allah, bagus sekali. Berarti tepuk tangan dulu. Stop. Bagikan LKPD-nya sesuai kelompok belajar yang sudah kita tentukan bersama. Ini langsung kelompok 3 ini. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya. Nah, sudah dimakan oleh kelompok 5 ya. Adapun tujuan pembelajaran kita, nah, peserta didik aktif dalam melakukan kegiatan percobaan mekanisme transfer pada membran, difusi atau osmosis sel. Pertanyaannya sudah muncul di situ. Apa itu sel? Saya. Ais. Sel adalah unit terkecil dari strukturan makhluk hidup. Iya, unit terkecil struktur makhluk hidup. Siapa lagi yang lain? Siapa lagi yang lain? Ayo. Sel adalah kumpulan jaringan terkecil yang dapat hidup yang menyusun seluruh tubuh makhluk hidup. Iya, benar juga Naya. Apa itu sel? Sel adalah struktur terkecil yang dalam apa? Tubuh makhluk hidup yang menyusun tubuh makhluk hidup. Berarti sel itu berdasarkan struktur dan fungsinya itu sel ada 2. Siapa yang masih ingat? Kelompok 4. Ayo. Oke, sel prokariotik sama sel? Sel prokariotik itu sel yang bagaimana? Ayo Rita, apa? Prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti atau membran plasma. Contohnya pada bakteri, sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti atau membran plasma seperti pada makhluk hidup kayak manusia. Iya, bagus sekali, tepuk tangan dulu. Nah, ada lagi komponen yang menyusun sel ini. Ada membran sel, ini yang kita bahas sekarang materi kita. Ada sitoplasma, ada nukleus. Sitoplasma itu apa? Iya, rumahnya semua organel sel itu adalah sitoplasma. Mana sih anak satu saja contoh organel sel yang ada pada tumbuhan? Satu saja. Apa? Iya, vakuola. Kalau pada hewan? Iya, lisosom, sentriol. Bagus, bertepuk tangan lagi. Yang namanya membran plasma, membran sel, mekanisme transfer pada membran. Transport, berarti itu adalah alat transportasi. Iya, yang mengatur gerakan materi dari dalam sel keluar. Oke. Nah, ini dalam selnya ada transfer protein, ada fosfolipid. Membran sel itu anak dibagi 2 lagi. Nah, berdasarkan fungsinya. Kalau berdasarkan sifatnya, membran sel itu ada yang bersifat semi permeabel dan selektif permeabel. Dikatakan semi permeabel hanya dapat dilewati oleh zat cair. Proses mekanisme transfer pada membran. Yang satu secara difusi, yang kedua osmosis. Kalau difusi, apa? Sudah ada yang tahu? Anggun. Sudah ada di sini. Apa bunyinya? Tanya jawab. Nah, silahkan. Siapa yang ingin bertanya? Sudah dikasih kode. Kenapa transfer
Ya, siapa? Kelompok? Kelompok 2, boleh? Iya, berarti sudah jelas nah ya. Yang namanya transfer pasif, tadi kan ada 2 transfer melalui membran, ada transfer pasif, ada transfer aktif. Kalau yang transfer pasif berarti dia tidak butuh energi. Kalau transfer aktif berarti dia, iya, berarti beda nah ya. Difusi yang membutuhkan energi, osmosis tidak membutuhkan energi, difusi juga, mohon maaf, tidak membutuhkan energi. Nah, kemudian ada lagi yang ingin bertanya lagi? Masih ada? Masih 1 orang aja? Nah, ayo, kelompok? Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Ayo, Miftahul. Iya, gimana kelompok 1? Iya, jelas ya. Transfer melalui membran berarti di situ yang mengatur gerakan materi, semua gerakannya, semua kegiatannya dalam proses gerakan materi dari dalam sel kemudian keluar sel. Ini nanti anak topiknya nanti kita akan mengetahui proses pengasinan. Pengasinan ya, masalahnya nanti pengasinan yaitu pembuatan telur asin. Telur yang dipakai adalah telur apa itu? Nah, cara kerjanya sudah ada di LKPD. Nah, jangan lupa anakku, divideokan, difoto semua kegiatannya mulai dari kalian menumbuk batu bata, menghaluskannya, kemudian sudah mencuci telurnya tadi yang sudah kalian lakukan, itu jangan lupa di video ya sebagai dokumentasi. Iya, 3 berbanding 1. Ini 1, kemudian garam 1, jadi 3 berbanding 1. Sudah benar. Ikutin di LKPD-nya ya. Oke. Pakai kos tangan ya. Sudah Ibu, iya. Boleh pakai kos tangan. Hati-hati anakku dengan baju putihnya. Nah, penyediaan alat dan bahan sebelum kegiatan. Membuat adonan batu bata, oke. Anakku. Kemudian melapisi telur bebek. Abu gosoknya ya, sudah. Oke. Abu gosoknya. Itu kan masih belum ini. Mari tambah lagi airnya. Oke. Kelompok 5 gimana? Ada masalah? Oke. Oke. Iya. Ini kelompok 4. Kelompok 5 gimana? Sudah? Coba. Iya, ngaji anak. Ya. Jangan lupa semua mejanya dirapikan, dibereskan. Oke. Iya, sudah ya. Sudah. Cepat. Oke. Sudah. Nah, jangan lupa dirapikan. Ayo, ditutup.
Disimpan, cari tempatnya. Ayo, di sini Ana. Ayo cepat. Iya. Oke, stop. Kelompok mana? Kelompok 4. Sudah? Nah, rapikan. Sudah, simpan. Iya, simpan. Masukkan, simpan. Nah. Iya. Sudah. Oke, anakku. Nah, dikerjakan LKPD-nya sesuai yang ada di LKPD soalnya. Kemudian kalian bisa mencari kajiannya. Bisa literatur, kalian cari kajiannya. Kemudian di buku paket juga bisa, yuk. Kerjakan. Nah, gimana kelompok 3? Oke, diskusikan dulu. Dalam proses pembuatan telur asin, nanti kalian jelaskan simpulan sama soalnya nanti. Nah, itu soalnya didiskusikan anak, itu kalian nanti disuruh jelaskan proses pembuatan telur asin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prosesnya dulu nak ya. Nah, nanti hasilnya. Oke, ayo. Ya. Anakku, ya sekali lagi beri tepukan untuk kelompok 3. Ya sudah, silakan duduk. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari transfer pasif, mulai dari difusi, osmosis, dari pertanyaan teman-temannya tadi itu dapat kita ambil kesimpulannya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan hasil kegiatan kita pada pertemuan kali ini? Sedangkan osmosis adalah perpindahan pelarut air dari yang konsentrasinya itu rendah atau hipotonik ke konsentrasi yang tinggi atau hipertonik melalui seleksi selanjutnya biasa. Jadi mana soalnya itu tentunya bisa membuat telur asin tadi. Iya. Tepuk dulu anakku. Adapun difusi itu adalah perpindahan molekul, perpindahan zat ya dari daerah yang konsentrasi tinggi ke daerah yang konsentrasi rendah dengan atau tanpa melalui membran. Nah, contohnya sudah bisa kalian lihat di kehidupan nyata. Misalnya menyemprotkan parfum, apalagi iya, teh. Oke. Kemudian osmosis adalah proses perpindahan molekul air dari daerah yang konsentrasi rendah hipotonis ke daerah yang konsentrasi tinggi. Ibu akan memberikan soal untuk tes formatifnya, refleksifnya dalam bentuk GF ya. Kalian tinggal kerjakan. Sekarang Ibu bagikan dulu di WA grupnya. Oke, mengerjakan soal, nanti otomatis itu akan tercover di Ibu. Berapa jawaban yang benar? Itu soal PG ya, pilihan ganda semua. Ada 10 nomor. Satu soal itu poinnya 4. Nah, baiklah anak-anakku, nanti dikirim ke Ibu ya.
Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan kali ini, pertemuan ini, ingat di pertemuan minggu depan kita akan uji coba hasil dari peristiwa osmosis perlakuan kalian percobaan pada pembuatan telur asin sebagai proses pengasinan. Nah, sebelumnya sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas pertemuan kita yang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.